Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh taretan. Abeli pole. Ketemu lagi dengan saya. Nah, episode kemarin tuh kita tuh sudah buat singkong rebusnya. Kita akan buat sesuatu yang gurih ditemani dengan sambal. Mau tahu apa yang akan saya buat? Ikutin terus ya. Semua langkah-langkahnya dan resep menunya akan saya tampilkan di layar video ini ya. Yuk kita simak. Langkah pertama adalah kita itu akan menghancurkan si singkong rebus ini. Singkongnya benar-benar direbus ya, supaya agak empuk nanti ketika kita menghancurkannya. Kalian yang punya penghancur daging atau penghancur kacang, kalian bisa gunakan itu ya. Karena di sini saya nggak punya alat penghancur itu, jadi saya gunakan alat seadanya. Saya menggunakan ulekan ini untuk menghancurkan dan melumatkan si singkong ini. Kalian mau melumatnya dengan halus atau setengah halus terserah kalian. Yang penting nanti teksturnya akan sama ya. Setelah halus seperti ini, kita sisihkan lalu kita pindahkan pada mangkok besar yang sudah disediakan. Nguleknya setengah halus ya, karena saya pengen ada tekstur dari si singkong itu nantinya. Lanjut kita haluskan sisa singkong yang ada. Saya di sini menggunakan 1 kilo singkong rebus ya. Jadi gak terlalu banyak untuk saya buat ini. Karena sisa lainnya akan saya gunakan untuk cemilan lain. Nih kalau sudah benar-benar halus, benar-benar matang, dia itu akan mudah sekali untuk kita hancurkan. Jadi usahakan membuat resep ini harus benar-benar matang ya, dicatat ya. Kita lanjut haluskan semuanya ya. Selesaikan sampai semuanya habis. Lalu kita kumpulkan pada mangkok besar yang tadi. Setelah itu kita eksekusi bumbu selanjutnya. Nah ini dia bumbunya. Kita gunakan 4 siung bawang putih, 1 sendok makan merica, dan juga bawang daun secukupnya. Kita tumbuk dulu mericanya dengan setengah sendok makan garam. Garamnya nanti bisa disesuaikan ya. Kita ulek halus dulu, kemudian lalu kita haluskan juga beserta dengan si bawang putih tadi. Ini dia penampakannya, jadi penampakan bukan hantu kali ya. Ini dia bumbunya dengan daunnya. Kita langsung eksekusi dengan si singkong tadi. Jangan lupa tangan kita kasih plastik ya, supaya nggak lengket di tangan. Kita lumuri sedikit demi sedikit dulu bumbunya, supaya nanti itu hasilnya rata dan menyatu dengan si singkong. Jangan lupa kalau ada si tulang, dibuang ya tulangnya ya, karena nggak mungkin kan kalau kita makan nanti yang kena tulangnya aja, ya kan. Lanjut lagi kita lumuri semuanya bumbunya. Setelah itu terakhir kita beri si daun bawang ini. Kita lumuri dengan daun bawang supaya hasilnya lebih manis dan lebih nikmat nanti, dan lebih wangi tentunya. Kita selesaikan semuanya sampai selesai. Bagi kalian yang suka dengan rasa gurih yang lebih gurih lagi, kalian bisa menambahkan roiko atau bubuk masako di sini ya, supaya hasilnya lebih nyos dan maknyos. Montak lemak bener yang matura cakna, iya kan. Lanjut setelah itu kita akan membuat adonan ini menjadi bulat-bulat. Kita buat bulat-bulat secukupnya, terserah kalian maunya bulat yang agak gede, yang kecil, yang lonjong, yang panjang, atau yang gimana, terserah kalian. Yang penting nanti hasilnya bulat-bulat. Di sini saya akan membuat bulatan yang tidak kecil dan juga tidak besar. Ya cukup ya sekepalan gini. Ini tuh kalau
di sini tuh sudah lumayan ya besarnya ya, nggak kecil dan juga nggak besar. Kita selesaikan semuanya sampai ini semua adonan selesai. Nah, ini dia ketika kita sudah selesai semuanya, kita akan mendapatkan kurang lebih berapa ini ya, kisaran 30 lebihan kayaknya ya. Soalnya saya kemarin ngitung itu memang hasilnya 30 lebih sekian gitu. Kita selesaikan semuanya ini dulu ya. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan wajannya wajan cekung ya. Kita isi dengan minyak secukupnya. Usahakan minyaknya itu agak banyak supaya nanti hasilnya lebih mantap dan lebih crispy luar dalam. Kita pastikan minyak ini benar-benar panas dulu ya. Setelah itu kita masukkan satu persatu si adonan tadi yang sudah bulat-bulat tadi. Kita goreng sampai ini keemasan, sampai kuning keemasan. Selama proses penggorengan ini jangan sekali didiamkan ya, terus diaduk supaya panas dan matangnya itu merata. Kalau saya lebih suka agak sedikit coklat hasilnya nanti, supaya tekstur crispy-nya itu dapat dari luar dan dalam. Kita lanjut lagi ya gorengnya. Kita akan menggoreng ini lebih sedikit agak gak terlalu coklat ya. Kita akan goreng sedikit coklat saja, sedikit garing, tapi ini tenang saja, ini tetap crispy ya. Dan selanjutnya juga kita akan bandingkan hasil dari yang gak terlalu garing nanti, supaya kalian nanti bisa tahu mana yang menurut kalian lebih enak untuk kalian nikmati atau kalian hidangkan. Teng teng teng, ini dia gorkecengi. Nah, yang belum tahu apa dari tadi namanya itu adalah gorkecengi. Kalau di Madura itu disebut dengan gorkecengi. Ini dia ya. Kalian bisa milih nih mau kematangan yang mana. Mau kematangan yang sangat super matang dengan tekstur yang sedikit crispy, lebih crispy dan agak coklat, atau yang lebih gold, yang lebih cantik kuningnya. Terserah kalian mau yang mana. Di sini tuh harga ini satu per bijinya itu, satu per buahnya itu hanya 500 rupiah. Jadi dengan modal yang sedikit kalian bisa dapat keuntungan yang lebih besar dari ini ya. Kita bisa hitung sendiri ya hasilnya. Dilengkapi dengan sambalnya kalian bisa pakai sambal apapun, mau itu sambal kacang atau yang lainnya. Hasilnya tuh renyah banget, di kayak gini aja sudah renyah. Saya akan mencicipi dengan sambal bajak yang saya buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak banget loh, wajib dicoba ya. Tips and trik hari ini adalah selain dengan murni menggunakan singkong, kita bisa menambahkan sedikit tepung untuk adonan ini. Hasilnya itu akan sedikit lembut dari dalamnya dan sedikit agak gimana ya, crunchy gimana gitu. Kalian bisa manfaatkan ini untuk supaya adonannya itu bisa menempel dengan sempurna. Nah, sebelum kalian membentuknya menjadi bulatan, alangkah baiknya tangan kalian itu beri sedikit minyak ya, supaya tidak lengket antara adonan yang satu dengan adonan yang lainnya. Kita lakukan ini sampai selesai. Hasilnya tuh ini tuh lebih lembut ya, lebih lembut daripada yang nggak pakai tepung. Kalian bisa lihat perbedaannya nanti setelah kalian membuatnya ya. Jadi bisa dicoba dua cara ini, mana yang lebih kalian suka dan mana yang menurut kalian tuh lebih nikmat dan lebih enak. Nah, ini dia hasilnya dapat 6 buah. Lalu ada tips and trick untuk cara menggoreng supaya sukses ya.
kita simak selanjutnya tips cara menggoreng. Apa yang terjadi jika kalian menggoreng dengan minyak yang kurang panas? Nah, ini dia. Ini adalah saat saya menggoreng dengan menggunakan minyak yang kurang panas. Terlihat ya dari sini ya, minyaknya itu kurang panas, jadi matangnya itu kurang sempurna. Nah, dari gelembungan minyaknya aja sudah kelihatan ya kalau ini tuh belum cukup panas. Apa yang terjadi? Nah, ini dia yang terjadi nih. Ketika kita akan menggoreng, kita akan membalik ataupun kita akan mengaduknya, dia itu akan pecah dan akan saling amburadul, akan saling bertabrakan, dan akhirnya akan menjadi rempahan-rempahan bubur yang renyah. Gimana gak renyah gitu, dia itu sudah meluber, lalu dia akan menjadi crispy karena minyak goreng ini. Dan hasilnya apa yang terjadi? Si croquette kita menjadi seperti kayak apa ya, kayak kriwul-kriwul gimana gitu, kriwul-kriwulnya walaupun kayak gitu, tapi hasilnya itu crispy ya, crispy tetap enak sih walaupun gitu. Tuh kan, crispy kan. Nah, ini dia nih hasilnya. Ini hasil yang baik dan bagus. Ini kan cantik ya. Dan ini hasil yang kriwul alias minyak yang gak panas. Tetap crispy ya ini ya. Nih remahannya aja crispy, crispy banget pokoknya. Nah, ini dia untuk teksturnya ya. Ini adalah tekstur dari yang diberi campuran tepung, sangat lembut. Dan ini adalah tekstur yang tanpa tepung. Masih kelihatan ya singkongnya. Nah, ini perbandingannya. Nah, ini dia ya, yang kecil ini yang menggunakan tepung dan yang gede ini yang tanpa tepung. Nah, itu dia tips and trick dari saya. Nah, ini tuh adalah sedikit kilasan di balik layar tentang gimana saya buatnya ya. Saya itu dibantu sama kerucil-kerucil ya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa please klik like, share, and subscribe.